Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang merangkum berbagai berita viral hari ini. Langsung saja kita ikuti berita pertama. Inilah berita kita awali dengan berita duka ya, tragedi yang terjadi di depo Pertamina di Pelumpang di Jalan Tanah Merah Bawah Rawabadak pada 3 Maret lalu yang menyebabkan 18 jiwa melayang dan 38 lainnya masih dirawat di rumah sakit akibat kebakaran hebat yang terjadi di sana. Namun sayangnya bukannya fokus terhadap korban yang jatuh dan juga menangani akar permasalahannya ya, yaitu penyebab dari kebakaran itu sendiri. Namun yang terjadi saat ini justru semakin ramai saling menyalahkan ya. Ini baik di media sosial maupun di televisi ya, berbagai talkshow juga membahas, dan yang lebih disayangkan lagi ini malah fokus seperti dipolitisir ya untuk menyerang Anies Baswedan ini ya, karena memang Anies ini disalahkan akibat terjadinya kebakaran di depo Pelumpang ini dikarenakan IMB yang telah dikeluarkan Anies Baswedan kepada penduduk setempat. Nah, inilah yang kemudian menjadi pro dan kontra ya bagi yang tidak setuju begitu ya, yang menyerang Anies begitu ya. Salah satunya ini ada politisi dari PSI ini ya, yang dikenal dengan nama Uki ini ya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI Dedek Prayudi ya, menyalahkan Anies atas banyaknya warga Tanah Merah yang jadi korban. Ini disebabkan pembuatan IMB yang harusnya pembuatan IMB itu diberikan atas dasar sertifikat hak milik. Sementara warga setempat tidak mempunyai sertifikat hak milik, sehingga dalam hal ini Anies Baswedan sudah jelas-jelas menyalahi prosedur begitu ya, kata Dedek Prayudi ya. Hanya ada 2 kemungkinan katanya ya. Yang pertama, ini Anies adalah bodoh yang luar biasa begitu. Kemungkinan kedua adalah jahat yang luar biasa begitu, karena bodoh kalau tidak tahu bahwa sebenarnya di tanah tersebut tidak bisa dikeluarkan IMB, dan jahat luar biasa karena sebenarnya sudah tahu ya, jika sudah tahu tapi tetap dikeluarkan IMB karena untuk mendapatkan positif populis ya, kebijakan yang populis agar terpilih begitu. Nah, inilah yang disebut jahat luar biasa. Jadi ada 2 kemungkinan itu saja mengapa Anies Baswedan mengeluarkan IMB, dan menurut Dedek Prayudi ini Anies Baswedan tidaklah bodoh, jadi yang ada mungkin kemungkinan kedua ya katanya. Nah, namun demikian ini tentu saja dibantah ya oleh para pendukung Anies yang mengatakan bahwa sebenarnya IMB yang dikeluarkan itu bukan IMB perorangan ya, jadi tidak ada hubungannya dengan sertifikat hak milik. Di samping itu penyebab kebakaran tersebut bukan karena IMB ya, karena pihak kepolisian sendiri, Kapolri sudah mengeluarkan dugaan awal bahwa terjadinya kebakaran disebabkan karena adanya kesalahan teknis begitu ya dalam pengisian di depo Pelumpang Pertamina tersebut. Jadi di samping itu yang menarik, ini salah satunya ada pendukung Anies juga nih, Hes Khalifa ini mengatakan bahwa dikeluarkannya IMB itu sebenarnya dilakukan Anies untuk memberi keadilan bagi masyarakat setempat agar memperoleh hak-hak publik. Padahal ada IMB atau tidak, penduduk sudah menetap di daerah tersebut. Apalagi jauh sebelum Anies Baswedan memberikan IMB, ternyata ini Jokowi yang saat itu Gubernur DKI Jakarta ya, telah menerbitkan KTP ya untuk 1.665 jiwa dan 715 kartu keluarga dikeluarkan bagi warga yang berada di wilayah tersebut pada 13 Maret 2013. Ini menarik. Hal ini terungkap saat beredar potret dokumen kontrak politik Jokowi saat kampanye sebagai balon gubernur pada pemilihan gubernur DKI periode 2012-2017 silam. Nah, ini yang kemudian seperti bergeser isunya ya. Sudah jelas bahwa permasalahannya itu bukan masyarakat yang tinggal di sekitar depo Pelumpang yang menjadi penyebab kebakaran. Apalagi banyak juga yang mempertanyakan ya, mengapa sejak Dirut PT Pertamina Nike Widiawati dan juga Ahok ini ya, yang kinerjanya dipertanyakan, sudah terjadi 5 kali kebakaran begitu ya.
Ini disoroti oleh ekonom senior Rizal Ramli yang merasa heran dengan sikap Dirut Pertamina yang terkesan tebal muka katanya ya. Kok bisa tidak ada direktur yang dipecat atau mengundurkan diri? Tanya Rizal Ramli ya. Padahal jika dirunut sejak Nike Widiawati dan Basuki Cahayapurnama menjabat sebagai komisaris utama, kebakaran kilang minyak sudah terjadi sebanyak 6 kali ternyata. 6 kali loh ya. Nah, ini bukan kali pertama sebenarnya yang terjadi di Depo Pelumpang. Rinciannya adalah kebakaran Balongan 29 Maret 2021, Cilacap pada 11 Juni 2021, kemudian Cilacap lagi 13 November 2021, di Balikpapan 4 Maret 2022, dan Balikpapan lagi 15 Mei 2022, dan yang terakhir di Pelumpang 3 Maret 2023. Ini mah kelalaian besar yang merugikan negara dan rakyat besar sekali, ujar Rizal Ramli ya, karena udah terjadi 6 kali kebakaran dan memang banyak ya depo-depo lain yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga. Mungkin sebaiknya daripada ini saling menyalahkan yang bukan akar permasalahan, sebaiknya pemerintah lebih fokus ya mencari penyebabnya, dalam hal ini Pertamina ya, mencari penyebabnya mengapa kebakaran kerap terjadi ini di depo-depo di Pertamina. Nah, ini yang harus disoroti sebenarnya, di samping juga memperhatikan nasib para korban ya. Ini warga memang mereka tidak berhak tinggal di sana katanya, tetapi ini viral beritanya, ada salah satu korban yang meninggal dunia. Ini kejadiannya ketika orang tua Irianto ya, bernama Iriana, 65 tahun ini tewas, langsung mendapat bantuan dari Pertamina sebesar 10 juta rupiah menjelang pemakaman dalam keadaan duka. Namun yang tidak diketahui ternyata oleh keluarga, dalam bantuan itu ada klausul, ada tulisan begini yang harus ditandatangani. Setelah menerima dana setuju 10 juta dari Pertamina, bahwa saya dan ahli waris menyatakan dengan diterimanya bantuan ini, maka kami tidak akan mengajukan gugatan maupun tuntutan lain kepada Pertamina Group begitu. Hal ini yang kemudian dikecewakan atau dikeluhkan ya oleh keluarga yang meninggal dunia, yaitu Irianto ini ya. Bahkan Irianto sudah melaporkan kasus ini ke polisi ya, karena merasa dijebak ketika menerima bantuan tersebut dalam suasana duka sehingga tidak teliti, langsung tanda tangan dan tidak membaca bahwa ada klausul tidak boleh menuntut. Mungkin ini selain mencari akar permasalahan untuk mencegah kebakaran ini tidak terjadi lagi, juga kepada korban ya. Dan kemudian ini juga dampaknya sebenarnya, dan memang seharusnya di depo-depo Pertamina ini ada buffer zone ya, tidak diisi dengan pemukiman penduduk ya, karena memang resiko terbakar. Nah, namun yang lebih penting tentunya jangan sampai terbakar terus. Masa dalam waktu 2 tahun kebakaran 6 kali? Dan inilah berita kedua, cukup membagongkan begitu ya. Bayangkan ini, PPATK mengungkap nilai transaksi Rafael yang dibekukan mencapai 500 miliar rupiah. 0,5 triliun begitu ya. Ini rekening yang diblokir terdiri dari rekening pribadi Rafael Alun Trisambodo, keluarga termasuk putranya, dan juga perusahaan atau badan hukum. PPATK menyatakan puluhan rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael ini diblokir senilai 500 miliar rupiah ya. Kemudian ini yang ramai dibahas di media sosial, bagaimana seorang level kabak saja begitu ya, nilai transaksinya di rekening yang diblokirnya ada 500 miliar rupiah. Uang sebesar itu, apakah mungkin ini hanya satu oknum saja di Ditjen Pajak? Nah, ini yang kalau satu orang saja 500 M, nah ini kan bayanginnya gimana nih sebenarnya ya yang terjadi. Karena ini kalau 500 M kayaknya nggak mungkin dimakan sendiri ya, apalagi level kabak. Masa iya nggak setor ke atasan? Nah, ini yang dibahas di media sosial ya, karena sebelumnya sudah beberapa kali ya kita terperangah begitu ya melihat jumlah harta kekayaan dari oknum ya Ditjen Pajak ini. Ada Gayus, kemudian sekarang ada Rafael ini yang kebetulan terungkap gara-gara ulah anaknya, yang membuat ini publik jadi malas bayar pajak ya. Sebenarnya bayar pajak itu sudah memberatkan, ditambah lagi publik tahu ini kembalinya justru malah ke kantong-kantong pribadi ya. Namun sayangnya yang malas bayar pajak ini sudah direspon ya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, katanya awas loh kalau malas bayar pajak nanti harga BBM bisa naik sampai 3 kali lipat begitu ya, untuk menutupi berkurangnya penerimaan pajak. Nasib.
Kita sampai pada berita ketiga, ini judulnya IKN for sale, kira-kira begitu ya kalau dibuat film. Bagaimana tidak? Ini Jokowi mengeluarkan PP ini ya, memberi izin pekerja asing untuk kerja dan tinggal di IKN selama 10 tahun ya. Jokowi melalui PP nomor 12 tahun 2023 memberikan izin ke buruh asing dan tinggal ya, juga kerja di IKN selama 10 tahun ya. Ini seperti memberikan karpet merah begitu kepada investor asing, bahkan selain itu memberi juga kemudahan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di IKN. Dalam PP tersebut juga diatur kemudahan-kemudahan lainnya, diantaranya ini pertama bebas syarat konfirmasi status wajib pajak ya. Kemudahan kedua yaitu gratis pemberian persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi untuk jangka waktu tertentu yang masa berlakunya 20 tahun ya. Kemudian ketiga memberi jangka waktu hak guna usaha di atas hak pengelolaan lahan otoritas Ibu Kota Nusantara selama 95 tahun dengan 3 tahapan begitu ya. Bisa sampai 180 tahun. Dan kemudian keempat, pengurangan pajak penghasilan atas pengalian hak atas tanah dan atau bangunan. Kelima, masih ada lagi nih kemudahannya ya. Pengurangan pajak penghasilan badan bagi investor dalam negeri yang melakukan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara minimal 10 miliar ya. Dan keenam, pengurangan pajak penghasilan badan untuk pengusaha bidang infrastruktur dan layanan umum selama 30 tahun untuk investasi yang dilakukan sejak 2023 sampai dengan 2030. 25 tahun pajak untuk investasi yang dilakukan sejak 2031 sampai 2035 dan 20 tahun pajak untuk investasi yang dilakukan sejak 2036 sampai 2045. Nah ini yang lengkap sudah ya, HGU, HGB-nya bisa sampai 180 tahun, kemudian diskon pajak di semua lini begitu ya, dan kemudian TKA-nya juga bisa kerja dan tinggal di IKN selama 10 tahun, apalagi ini ya. Dan inilah berita keempat ya, ini tentang Undang-Undang ITE yang kembali memakan korban. Kali ini Ibu Ernawati ya, yang Ibu Bayangkari menjadi tersangka usai sebut kakaknya dibunuh polisi. Ya, ini wanita asal Jeneponto, Sulawesi Selatan, Ernawati, ditetapkan sebagai tersangka Undang-Undang ITE setelah aktif menyuarakan di media sosial soal kematian kakaknya, Hairudin, yang diduga tewas disiksa polisi. Ternyata Ernawati merupakan seorang ibu bayangkari atau istri polisi begitu ya. Diketahui Ernawati ini rajin membuat postingan ya bahwa saudara kandungnya disiksa hingga tewas oleh oknum polisi bernama Sangkala, Hairudin dan Andi Maparumpa. Dia pun memuat postingan ini di media sosial TikTok miliknya dengan alasan mencari keadilan. Dan selain itu Ibu Ernawati juga sudah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian, namun belum ada kelanjutan begitu ya. Namun di sisi lain polisi yang dinilai telah melakukan penyiksaan, yaitu Sangkala, Hairudin serta Andi Marparumpa, sudah melaporkan Ernawati ya ke Ditreskrimsus Polda Sulsel atas dasar pencemaran nama baik. Namun berbeda dengan laporan Ernawati, laporan dari polisi yang diduga menyiksa ini lebih cepat disikapi gitu, lebih gercep ya, sehingga langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Ibu Ernawati ini. Nah inilah yang menjadi pembahasan di media sosial ya, bagaimana seseorang yang merasa terzolimi mencari keadilan, kemudian ketika bersuara justru malah ditahan, bukannya malah dicari kebenarannya begitu untuk diselidiki apakah benar memang terjadi penyiksaan hingga meninggal, tetapi sebelum ditemukan adanya fakta tersebut, sebelum terungkap sudah ditahan terlebih dahulu dengan tuduhan pencemaran nama baik. Padahal jika memang kemudian terbukti bahwa saudara kandung Ibu Ernawati ini memang dibunuh begitu ya, tentunya ini kan bukan pencemaran nama baik namanya. Namun nyatanya kasus terbunuhnya saudara kandung Ernawati ini belum diketahui ya terbunuh atau tidak, benarkah dibunuh atau disiksa oleh oknum polisi yang dituduhkan itu belum diselidiki, tapi Ibu Ernawatinya sudah ditahan lebih dahulu dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Ya, menurut saya seharusnya pihak kepolisian mengusut tuntas dulu ya terbunuhnya saudara kandung dari Ibu Ernawati ini. Jika memang benar 3 polisi tersebut tidak terkait dan tidak melakukan penyiksaan, maka baru Ibu Ernawati bisa dijadikan tersangka dan ditahan. Begitu kira-kira logikanya ya kan? Kita sampai pada berita kelima, seperti biasa berita kelima ini sebenarnya berita gak penting tapi mengemaskan ya. Kali ini kita menyoroti PSI ini ya, Grace Natali mengatakan ogah masuk ke koalisi pro Anies meski dunia runtuh ya. Ini pilihan katanya nih membuat mengemaskan ya, jadi lucu, jadi pembahasan di netizen. Menurut PSI ini memastikan tidak akan bergabung ke koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden ya. Kalau itu pasti tidak sih, meskipun dunia runtuh kita tidak mungkin ya, kata Grace Natali ya. Ini dikarenakan ya seperti biasa Anies Baswedan dianggap identik dengan politik identitas yang membelah warga. Sehingga ya ogah begitu ya PSI mendukung. Ya luar biasa ya PSI ini ya, sampai dunia runtuh pun gak bakal dukung Anies. Ya demikianlah inilah berita kali ini. Pastikan Anda mengikuti program-program di YouTube channel inilah.com. Saya Rahma Sarita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan komen. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.